Shalom, selamat malam. Apa kabar? Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul pada malam hari ini di dalam persekutuan doa Gloria, dan kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Desember, tepat tanggal 1 Desember pada hari ini. Ya, tadi seperti Ibu Diana bilang, kalau udah masuk Desember suasananya beda ya gitu. Jadi kita ke mall atau mungkin ke jalan-jalan udah ada hiasan pohon Natal, udah pada belanja mungkin buat hadiah Natal atau belanja buat perlengkapan untuk mendekor Natal dan sebagainya. Suasananya suasana yang ceria menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita juga boleh awali pada persekutuan doa pada hari Kamis ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Apa itu tentang kedatangan Tuhan dan arti Natal sesungguhnya bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, saya undang untuk kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita melepaskan segala kepenatan, segala kesibukan kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama fokus kepada Tuhan untuk menyembah, meninggikan, dan memuliakan namanya. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu untuk seluruh umat yang hadir di dalam Zoom pada malam hari ini. Kau satukan kami sebagai sahabat-sahabat Kristus untuk memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki bulan Desember ini untuk mempersiapkan hati kami, untuk mempersiapkan diri kami, menyambut kedatangan kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini bagi kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh berdiri, kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Semua itu karena besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami. Kami mau nyatakan dari kedalaman hati kami bahwa Engkau Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Raja kami yang terus menyertai dan membimbing kami di setiap kehidupan kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Engkau yang mengerti Tuhan, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Kita percaya banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat, benar Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah Tuhan, indahmu terjadi di hidupku. Kau yang selalu mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur bagi-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, benar Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Silakan unmute mic Anda dan kita mau ungkapkan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tak pernah berhenti Tuhan untuk mengucapkan syukur untuk semua kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Kau jadikan untuk kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Itu merupakan juga suatu anugerah yang besar di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang mulia, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat malam sekali lagi. Boleh lambaikan tangan kita. Ya, kita belum Natal tapi boleh ya kita lambaikan tangan. Boleh kasih tos mungkin di atas atau di bawah atau di samping kanan, samping kiri. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau masuk gerbangnya dengan pujian, dan kita mau nyanyikan nyanyian baru, dan kita bersuka cita untuk menyembah Dia. Amin. Luar biasa. Mari kita boleh bertepuk tangan bagi Allah Tuhan kita. Kita boleh bersuka cita karena hadiratnya nyata di dalam hidup kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah. Dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari kita semua masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Mari kita bermazmur bagi Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbang Tuhan dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat-Nya dengan
bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah Tuhan kita. Dia hadir di dalam pujian kita semuanya. Kita mau bermazmur, kita mau tinggikan Dia, karena Dia lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, dan Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Bersorak-sorai bagi Allah Tuhan kita. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan, karena Dia lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kita, itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sahabat-sahabat Gloria, kita percaya Dia lahir untuk kita semua, amin. Kita percaya Dia juga mati bagi kita, tapi Dia bangkit juga bagi kita. Nah, saya undang semuanya, yuk kita goyang ya. Kita boleh menari bagi Tuhan. Saya lihat di monitor-monitor sudah bertepuk tangan, sudah menggelengkan kepala gitu ya. Kita mau menari bagi Tuhan karena Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit bagi kita semuanya. Mari sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kita, itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kita, itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah
yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Siapa di sorak-sorai bagilah Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia terpuji, Dia diagungkan, dan Dia dimuliakan. Sungguh luar biasa. Kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang mau turun ke dunia, yang mau lahir di tengah-tengah manusia, di kandang domba untuk menebus dosa-dosa kita. Dialah Sang Juru Selamat kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau menyadari hadirat Tuhan. Kita mau sambut Dia lahir di tengah-tengah kita sebagai manusia. Karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Dia serahkan putranya yang tunggal untuk lahir dan menebus dosa umat manusia. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, terpuji nama-Mu. Bala 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 bala. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami anugerah, terpuji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Syukur papa 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 papa. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Oh naya rabas. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Bala bala bala. Mari sembah Dia dengan bahasa baru kita. Shikira papa papa yarana Oretekeara papa papa yara takayara yara yara Sikere tekeara mana yara Sekara takata Ora takayara pakayara na yara yara Sikera nama yara Sikere tekeara mana yara Sikera mana yara
you, Jesus. Sekaratakaya ramana Thank you, Jesus. Sekaramana yara 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 yara. Setekia ramana yara. Terpuji Engkau Yesus. Ramana yara. Sakara yara bataka. Sekiranya yara sekiranya. Mulialah nama-Mu Tuhan, Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Kau telah satukan kami sebagai saudara terkasih di dalam Kristus untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau telah kirimkan anak-Mu yang terkasih, Saudari Medi Tuhan di tengah-tengah kami untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau telah berbicara terlebih dahulu di dalam hidupnya mengenai kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, duduk diam, mengambil rema Tuhan di dalam kehidupan kami tentang kedatangan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Amin. Baik, shalom sahabat-sahabat Glory yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi, cuman hari ini tugas saya beda dengan minggu lalu. Minggu lalu saya jadi worship leader, sekarang enggak gitu ya. Hari ini tugasnya Andri. Baik, thank you Andri. Sahabat-sahabat Glory yang kasih Tuhan, bulan sudah berganti, sebentar lagi tahun juga akan berganti. Rasanya 1 tahun itu cepet banget gitu ya. Hari ini bulan Desember udah tanggal 1. Kalau kita lihat kalender, ini kalender sudah halaman terakhir nih. Kalender yang bulanan tuh ya. Udah lembar terakhir. Karena habis gini dibuang, kita ganti kalender baru. Orang bilang gini, ya hari gini pakai kalender. Lihat aja di handphone gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sahabat-sahabat Gloria, kita mau siapkan ayatnya terlebih dahulu. Itu diambil dari Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas 2, 10, 11. Ya saya bacain deh, karena depan saya layar. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran. Sebentar saya salah buka halaman. Iya, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Glory yang kasih Tuhan, ada nggak hari-hari ini gitu ya, yang sudah mulai menyiapkan atau mengeluarkan pohon Natal dan perhiasannya dari gudang? Ada? Mami saya melakukannya tadi pagi.
Jadi mbak saya disuruh untuk mengeluarkan semua perlengkapan Natal, pernak-perniknya, pohon Natalnya dicuci semua. Nah, dibersihkan supaya bisa dipasang, digunakan ketika nanti Natalan kita kumpul keluarga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya teringat satu lagu, atau saya cerita begini dulu. Dalam hidup saya, ini kesaksian saya, dalam hidup saya pernah ada beberapa tahun saya itu kehilangan momen Natal. Kenapa? Karena saya berpikir Natal itu identik dengan jalan-jalan ke mall, belanja, shopping, kado Natal, bungkus-bungkus kado, naruh kado sebanyak-banyaknya di bawah pohon Natal. Terus kumpul keluarga, makan-makan, sampai kenyang, all you can eat. Nah, tapi ada waktu gitu ya, waktu kecil saya seneng banget, happy banget. Tapi ada waktu beberapa tahun saya mulai berpikir begini, kok saya nggak mendapatkan satu momen Natal ya? Kayaknya ada something wrong yang keliru di dalam konsep pemikiran saya tentang Natal, tapi saya nggak menemukan. Terus gue bingung aja gitu ya. Gue sebel banget ketika harus Natalan. Kenapa? Pertama, keluarin duit. Mending beliin kado satu. Kan keluarga saya banyak gitu ya. Jadi keluarin duit banyak. Wah, terus saya mulai berpikir lagi, kumpul-kumpul keluarga, malas juga gitu ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa tahun saya miss tentang Natal, tentang Christmas. Karena saya berpikir bahwa kayaknya nggak kayak gini deh konsep Natal. Cuma saya nggak menemukan. Nah Bapak Ibu, ada satu lagu lama, Alvin saya minta tolong saya. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, kalau kita search di Google, judulnya lagu Natal. Tapi orang bilang, Matt, masa itu lagu Natal? Bukannya itu lagu Paskah. Nah gini, teksnya bisa ditampilkan juga. Nah Bapak Ibu, kalau bisa nyanyi, mari bernyanyi bersama dengan saya. Lagu ini menyadarkan saya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, lagu ini mengembalikan makna Natal dalam hidup saya. Saya pikir Natal itu identik dengan banyaknya kado, shopping ke mall,
pasang pohon Natal, aksesorisnya macam-macam gitu ya. Pokoknya makan-makan kenyang, all you can eat, pesta pora. Ternyata enggak. Sahabat-sahabat glory kasih Tuhan, tahu enggak? Ini kan judulnya apa tuh? The Lord is come. Sang Raja datang gitu ya. Sahabat-sahabat glory kasih Tuhan, tahu enggak bahwa ternyata kedatangan Tuhan itu adalah awal langkah Tuhan menuju kemana? Ke Kalvari. Menuju kemana? Ke penyiksaan. Menuju kemana? Ke penyalipan. Loh, tapi tujuan dibalik itu semua buat apa? Menyelamatkan sahabat-sahabat glory dan saya. Dengan katanya gini loh, Yesus tahu ketika dia lahir ke dunia tugasnya apa? Menderita, disiksa, disalib, dicaci maki dan macam-macam gitu ya. Dia tahu, dia lahir untuk itu. Nah, dengan kata yang begini loh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat glory yang kasih Tuhan, Bapak Ibu dan saya kita lahir ke dunia ini tahu nggak kita ngapain? Apa? Ya udah lahir, sekolah, bertumbuh, besar, punya pacar, menikah, kerja, menikah, punya anak, punya cucu, ngawinkan anak, segala macam, mati. Kalau konsep berpikir kita masih seperti itu, saya bisa bilang begini, engkau belum menemukan tujuanmu lahir ke dunia ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kasih Tuhan, tahu maksudnya? Yesus tahu ketika dia datang ke dunia, dia punya satu tugas, dia punya satu misi. Bapak Ibu, dan saya juga gitu ya, kita semua harus menemukan untuk apa aku ada di dunia ini. Untuk apa aku lahir di dunia ini. Untuk apa aku ada lahir di zaman ini, di abad ini. Itu perlu kita temukan. Nah, yang pertama. Yang kedua, Yesus tahu lahir untuk apa gitu ya, untuk menyelamatkan dunia yang hilang. Untuk menyelamatkan sahabat-sahabat glory dan saya dan kita semua umat manusia. Yang pertama, kedua. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan gitu ya. Begini, kalau kita tahu bahwa wah Tuhan mau datang gitu ya. Wah, kita mau menyambut Tuhan datang. Seandainya Tuhan itu kan adalah tamu agung. Wah, maha agung, raja di raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti kan bukan tamu biasa yang akan datang dalam hidup kita. Tapi tamu yang luar biasa. Contoh gini. Misalkan gini, katakanlah pemimpin Indonesia, Bapak Presiden bilang, Medi, aku mau datang ke rumahmu. Wah, gini, wah. Ini orang nomor 1 di Indonesia bilang mau datang ke rumah saya. Apa yang akan saya lakukan sebagai yang punya rumah? Paling enggak gini, jalan depan rumah saya akan saya aspal, bener gak? Rumah saya akan saya cat sebagus-bagusnya. Wah, semua kalau perlu korden semua saya ganti. Pintu-pintu semua tak ganti. Loh, Bapak Ibu gini loh, ini yang datang cuman orang nomor 1 di Indonesia loh. Tapi nanti itu yang datang bukan orang nomor 1 Indonesia. Orang pribadi yang menciptakan seluruh alam semesta. Dengan katanya kedudukannya jauh lebih tinggi. Gak bisa dibandingkan dengan manusia manapun di dunia ini. Pertanyaan begini, apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan? Nah, kebanyakan gini, kalau saya misalkan gini, ada orang bilang, oh rumahku bakal kedatangan tamu agung. Tamu besar, pangeran atau raja atau presiden. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama harusnya secara logika, secara benarnya adalah ngecat rumah, ngebenerin rumah, ngaspal jalan, ganti korden, macam-macam lah. Sesuatu yang bikin tamu itu merasa senang, tamu itu merasa suka, tamu itu merasa sukacita, benar nggak? Atau kita mikir gini, ntar tamunya datang bawa apa ya? Nah, sahabat-sahabat gue yang kasih Tuhan, mana yang kita lakukan? Sebagai manusia normal. Melakukan yang pertama, maksudnya melakukan segala sesuatu yang baik untuk membuat sang tamu itu nyaman, sukacita, gembira, atau kita diam aja. Tamu paling hebat datang, pangeran mau datang, raja mau datang. Dia mau kasih apa ya sama gue ya? Yang pertama apa yang kedua?
Yang pertama harusnya. Tapi berapa banyak orang tahu nih, oh raja di raja, Tuhan di atas Tuhan mau datang. Kita nggak mikir gini, apa ya yang bisa aku lakukan buat membuat raja di raja, Tuhan di atas Tuhan itu gembira, sukacita dan happy. Tapi enggak, kita mikir gini, Tuhan kasih apa ya kado sama aku Natal kali ini. Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan itu yang saya lakukan dulu ketika saya terjebak di dalam kehidupan lalu saya tentang konsep Natal yang keliru. Saya mikir gini, dapat apa ya kali ini dari Tuhan? Atau saya mulai bikin list banyak-banyak tentang hadiah Natal. Kalau anak kecil kan ada itu tuh apa namanya, Santa Claus dan pit hitam gitu ya. Oh pokoknya kalau kamu baik sepanjang tahun aja dapat kado, boleh nulis kado, masukkan listnya gitu ya. Pokoknya dapat kado ini kalau kamu tidak nakal, kalau kamu baik, kalau kamu sayang sama adik, sayang sama kakak, baik sama temen. Wow, itu kan yang kita pikirkan. Lalu orang bilang gini, loh emang gak boleh minta? Boleh. Emang kita gak boleh mengharapkan sesuatu ketika Natal? Boleh banget. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik sekali. Bapak Ibu, tapi gini loh. Ini kita bicara bahwa bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan hadiah-hadiah Natal. Dibandingkan semua daftar list permohonan kita ketika kita mau Natalan. Dibandingkan semua permohonan doa-doa kita supaya Tuhan kabulkan, Tuhan tolong dong Tuhan, ini Natal nih. Loh, Tuhan akan bilang gini, sing ulang tahun sopo? Aku apa kamu? Loh Bapak Ibu, ngalami enggak ya? Ini karena lewat video gitu ya, saya enggak bisa berinteraksi. Ngalami enggak? Harusnya kan ya kalau ulang tahun kita memberikan sesuatu kepada yang ulang tahun, benar enggak? Bukan orang yang ulang tahun itu memberikan kepada kita yang tidak ulang tahun. Tahu enggak maksudnya? Harusnya yang ulang tahun mendapatkan hadiah dari yang tidak ulang tahun. Tapi kebanyakan ketika Natal, apa yang terjadi? Yang ulang tahun katanya Yesus, bayi di palungan gitu ya. Bayi Yesus yang di palungan, bukan bayi Yesus yang terima hadiah gitu ya. Yang ngasih hadiah bayi Yesus cuma siapa? 3 raja dan para gembala gitu ya. Lah kita malah minta kado sama Tuhan. Bapak Ibu, mari konsep ini diperbaiki. Salah enggak minta kado? Enggak juga. Salah enggak kumpul keluarga, makan-makan? Enggak juga, itu satu perwujudan untuk mengungkapkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Paling enggak keluarga gue dulu lah. Yerusalemku dulu dah. Nasaretku dulu deh. Tapi puji Tuhan sekarang banyak orang sudah mulai memperhatikan tidak hanya makan-makan keluarga aja ketika Natalan, tapi mereka melakukan apa? Mulai ya makan bersama dengan orang-orang yang terlupakan, kepada orang-orang yang tersingkirkan. Itu bagus loh, itu keren banget gitu ya. Zaman saya kecil nggak pernah ngalami kayak gitu Bapak Ibu. Nah yang pertama kita tahu bahwa kalau ketika tamu itu datang, dengan kata lain apa yang harus dibereskan? Rumah kita, jalanan diperbaiki, tembok dicat, korden diganti, pintu diganti segala macam. Nah ini yang datang Tuhan. Nah, apa yang perlu kita perbaiki? Ya rumah kita, tapi bukan rumah fisik ini, tapi rumah yang di sini. Nah, Bapak Ibu, sudahkah kita memperbaiki, mengecat ulang semua rumah kita di dalam? Apa kita lebih fokus lagi tadi tentang beli-beli hadiah di mall, shopping-shopping, dan mikirin yang lainnya? Bersyukur sekali gereja itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika kita memasuki masa Advent itu gereja homilinya gitu ya, bacaan Injilnya. Saya ingat saya minggu lalu tuh bicara tentang apa? Akhir zaman. Dengan kata lain kedatangan Tuhan itu adalah akhir zaman. Ya udah, zaman ini akan cepat atau lambat zaman ini akan berlalu. Orang bilang gini, wah dari berabad-abad yang lalu juga firmannya sama. Bila akhir zaman gak kelar-kelar. Loh. Kita gak pernah tahu kapan waktu gilirannya kita. Saya gak pernah tahu kapan giliran saya. Tapi Tuhan bilang berdoalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kejadian seperti
cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu dua-duanya sedang menantikan sang raja datang, gitu ya. Mereka bawa lampu, bawa minyak. Sang pengantin gak datang-datang. Tapi begini loh Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang, aku pasti datang. Aku pasti datang. Nah orang bilang gini, datangnya kapan? Gak tahu. Firman Tuhan cuma bilang gini, berdoalah dan berjaga-jagalah. Aku pasti datang. Kapan datangnya? Gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita adalah berdoa dan berjaga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat Gloria, apa sih yang salah dengan 5 gadis bodoh ini? Dia datang sama kok dengan gadis bijaksana, bawa lampu, bawa minyak. Nah, ketika mempelai ditunggu-tunggu datang-datang, 10 gadis ini ngantuk, capek, 10-10-nya tidur. Gitu ya. Tiba-tiba ketika tidur, pengawal mungkin membunyikan bel, deng, 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 deng. Mempelai datang. Oh, mereka langsung siap-siap gitu ya. Tapi 5 gadis bodoh ini, dia lihat bahwa, waduh lampuku bentar lagi habis nih minyaknya. Lalu dia bilang sama yang 5 bijaksana, boleh gak minta separuh minyakmu? Yang bijaksana bilang, wah gak bisa. Kamu pergi aja beli sendiri. Nanti kalau aku siar sama kamu, minyakku habis. Lampuku mati, lampumu mati. Dua-dua mati, gelap. Pengantin datang gelap. Nah Bapak Ibu, kalau mau baca cerita lengkapnya baca di Matius 25 gitu ya. Nanti baca sendiri. Ketika saya merenungkan apa sih yang salah? Apa sih minyak? Apa sih yang diributkan? Kenapa bijaksana ini punya cadangan, yang tidak bijaksana tidak punya cadangan? Ada minyaknya ada pada awalnya, tapi karena waktu habis lama-lama gitu ya. Minyak itu bicara tentang roh. Roh apa? Roh Allah, bicara tentang Roh Kudus. Ketika baru lahir baru gitu, baru ikut SADRK gitu ya, baru pencurahan Roh Kudus, baru ikut retret, wah pulang retret berapi-api, semangat 45, baca kitab suci, bisa berjam-jam. Sekarang setelah berlalu bertahun-tahun, apakah semangat itu masih tetap ada? Enggak sih. Apakah semangat saya seperti ketika saya baru bertobat, ketika saya kuliah? Enggak. Ada waktunya saya mulai down. Ada kalanya saya mulai lemes. Ada saatnya saya mulai kering. Baca nggak ngerti, baca males, baca ngantuk. Wih, pada waktu pulang retret, wah semangat banget. Kenapa ya? Setelah bertahun-tahun, kok balik lagi seperti sebelum retret? Ada sesuatu yang salah. Bapak Ibu, ini yang Tuhan bilang, ini loh. Minyak ini perlu dijaga, minyak ini yang jadi cadangan. Gimana caranya? Jangan sampai ketika mempelai datang, ketika raja datang, minyakku habis. Maka kalau minyakku habis, aku akan masuk di dalam kelompok gadis bodoh. Tapi kalau aku tetap menjaga, minyak cadanganku. Bapak Ibu, ketika mempelai datang, saya akan masuk dalam kelompok gadis bijaksana. Perlu dijaga, karena kita nggak tahu kapan waktunya mempelai datang. Kapan waktunya Tuhan datang. Kapan waktunya raja datang. Contoh ya, pemimpin nomor 1 Indonesia bilang, Medi saya akan datang ke rumahmu. Tapi Bapak Presidennya nggak ngomong kapan datangnya. Setahun itu ada 365 hari atau 366 hari. Pokoknya dia bilang gini, Medi tahun 2023 aku akan datang mampir ke rumahmu, minum kopi, makan roti. Ya kan? Lah 1 tahun itu kan ada 365 hari, 366 hari kalau tahun kehabisan. Dia gak bilang loh. Dia bilang nanti aku akan mampir. Kapan? Dengan katanya ya tungguan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Contoh, 1 Januari pun ada 24 jam. Saya masih tunggu lagi. Itu yang bikin lemes. Itu yang bikin orang patah semangat. Terus capek, pengantinnya gak datang-datang. Tuannya gak datang-datang. Udahlah males lah. Bapak Ibu, ketika kita mulai males,
Ketika kita mulai lemes, minyakmu habis loh. Cadangan minyakmu habis. Ketika cadangan minyakmu habis, rajanya datang. Nah, kan? Jadi firman Tuhan katakan berdoalah dan berjaga-jagalah. Karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan bilang pasti aku datang, Matt. Pasti aku mampir. Presiden pasti bilang pasti aku datang, pasti aku mampir ke rumahmu. Kapan? Gak tahu. Tunggu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini mulai berapa waktu yang lalu kita tahu bahwa bangsa ini sedang berduka sangat karena adanya gempa di Cianjur gitu ya, gempa parah gitu ya, 5,6. Cukup, saya pikir cukup kencang karena hari itu kita yang di Jakarta, saya nggak tahu ya, yang tempat lain. Hari itu saya di kamar, saya lagi duduk di atas tempat tidur, kaki saya napak di lantai saya marmer. Itu ketika terjadi gempa, ini lantainya marmer loh. Itu saya bunyi kretek, dan bergoyang. Wih, kasur saya, tempat tidur saya bergoyang. Lantai itu bunyi kretek. Saya nggak bisa membayang. Ini kita di Jakarta. Bagaimana di pusat gempa? Kita nggak tahu. Tapi janji Tuhan begini. Buat orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu nggak mungkin datang dengan kekejutan. Karena firman Tuhan bilang gini, pencuri datang, kita nggak pernah tahu kapan pencuri itu datang. Kalau kita tahu, pasti kita udah prepare dong. Dengan macam-macam gitu ya, dengan alat penjagaan yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu kapan pencuri datang. Karena malam itu kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan yang Tuhan janjikan, buat orang-orang yang berharap pada Tuhan, buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak pernah akan terjadi kekejutan dalam hidupnya ketika Tuhan hadir dalam hidupnya. Ketika Tuhan datang dalam hidupnya. Kok tahu, Matt? Janji Tuhan begini di dalam, kalau Bapak Ibu rajin berdoa rosario gitu ya. Setiap hari berdoa rosario, Tuhan janji bahwa orang-orang ini tidak akan mengalami kekejutan di dalam hidupnya ketika dijemput Tuhan. Masa sih? Saya membuktikan oma saya udah meninggal hampir 10 tahun yang lalu kali ya. Tahun berapa dia meninggal? 2014 kalau saya nggak salah ingat. Oma saya dari muda itu rajin sekali berdoa rosario. Rajin banget. Nggak pernah bolong doa rosario setiap hari. Saya kagum sekali. Saya bilang gini, Oma doanya kan panjang. Iya nggak apa-apa, Oma suka. Oke, wih keren banget gitu ya. Janji Bunda Maria adalah orang yang berdoa rosario setiap hari nggak pakai cara bolong gitu ya. Itu tidak akan mengalami kekejutan ketika Tuhan jemput dia. Nah, saya ingat sekali, kalau nggak salah 2 minggu sebelum dia meninggal, om saya itu telepon mami saya, kasih tahu, katanya, wah ini oma nih ribut, katanya kamarnya bocor, catnya belang-belang. Padahal enggak loh, orang kamar oma barusan dicat kira-kira 3-4 bulan yang lalu, tapi oma ribut. Wah, kita di Jakarta bingung gitu ya, kok aneh, Bapak Ibu. Lalu saya bilang sama mami saya, sama tante saya yang di sini, itu kayaknya rumah di sana belum siap. Lalu saya bilang sama om saya, karena oma saya tinggal di kota yang lain, sama om saya bilang gini, udah mulai sekarang minta sakramen tobat, minta sakramen pengurapan orang sakit, setiap hari om tolong antar oma misa di gereja. Oma masih bisa jalan, atau pakai kursi roda lah sama suster gitu ya. Lalu saya bilang sama oma saya, Oma sekarang doa rosario sehari jangan sekali, sepanjang hari oma doa rosario terus. Kan oma udah gak, mata udah gak kelihatan, kuping juga udah gak denger, mau ngapain. Masuk tidur-tidur aja, bosen kan. Udah rosario dibanyakin. Ya udah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian oma saya meninggal. Hanya dalam pagi itu dia cuma lagi sarapan, merasa sakit perut, sama om saya dibawa ke dokter, langsung koma. Dibawa ke rumah sakit langsung koma tuh. Langsung koma, gak sampai 12 jam langsung berangkat. Wih, kalau saya lihat itu tuh satu proses yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Jadi dalam waktu 2 minggu Tuhan izinkan loh, aku mau datang. Dan oma saya ngecat rumahnya.
Oma saya ganti korden rumahnya, oma saya ganti pintunya, beresin semua rumahnya. Dan ketika rumah itu siap, dia pulang. Dengan luar biasa. Sakit cuman setengah jam, bawa rumah sakit, langsung koma, tidur aja terus. Wih, itu luar biasa. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Buat orang-orang yang berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu tidak mungkin mengalami kekejutan karena Tuhan sudah siapkan. Kayak gempa ya, gempa kemarin. Saya ingat papi mami saya tanggal 12-13 itu ke Sukabumi, nengokin cucunya yang lagi koas di Sukabumi. Itu ketika di hotel mereka ngalami gempa. Mereka di lantai 5. Ponakan saya bilang gini ketika gempa, dia tanya sama omanya, "Oma, mau turun enggak?" Mami saya bilang gini, "Enggak lah, oma tak doa aja." Karena mami saya mikir, jalan susah turun tangga 5 lantai gitu ya. Jadi dia bilang, "Enggak, oma di sini aja, oma mau doa." Bapak Ibu, ternyata seminggu kemudian, persis seminggu kemudian, gempa besar itu terjadi. Dengan kata lain, kalau kita punya punya waktu, punya kemauan untuk berdoa dan berjaga-jaga, sebetulnya seminggu sebelumnya itu harusnya alam itu sudah warning loh. Ya saya bukan pakar geologi, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi sebetulnya seminggu sebelumnya alam udah warning. Kalau kita punya kepekaan, kalau kita mau berdoa dan berjaga-jaga, kita pasti tahu. Nah, Tuhan datang, Tuhan Yesus tahu kedatangannya untuk menuju ke Kalvari. Natal itu adalah awal perjalanan Tuhan Yesus ke Kalvari. Natal nanti gitu ya, 25 Desember, itu awal perjalanan kita menuju tujuan hidup kita. Apa? Ya cari. Kalau kita lihat gereja, itu begitu masuk masa Advent, kan kita bilang Advent adalah persiapan Natal. Itu kalender liturginya ganti loh, awal lagi, dimulai dari awal, di start dari nol. Tuhan kasih kesempatan terus, ayo Matt. Pokoknya aku pasti datang, aku datang. Kapan Tuhan gak tahu ya pokoknya. Pokoknya tugas kamu adalah berdoa dan berjaga-jaga terus. Jaga minyakmu itu tetap ada. Jangan sampai ketika aku datang minyakmu kosong. Nah, Bapak Ibu, tugas kita loh, tugas kita masing-masing. Sahabat-sahabat Gloria dan saya, untuk kita tetap menjaga minyak itu tersedia. Ketika mempelai datang, jangan sampai kita bilang, wah mati lampu kita. Nah, karena firman Tuhan bilang begini, itu di Matius 24, 37 sampai 44. Di sana dikatakan bahwa kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang dibawa sama Tuhan, 1 ditinggalin. Ada 2 perempuan lagi ngerjain batu kilangan di dapur kayak apa ya, 1 dibawa, 1 ditinggalin. Dengan kata lain, nggak bisa main-main loh ikut Tuhan. Ketika kita, Bapak Ibu dan saya, sudah bertobat, pertobatan kita nggak main-main loh. Itu start awal perjalanan kita bersama dengan Tuhan menuju apa? Dunia yang abadi. Hidup kita sekarang itu cuman ngontrak perjalanan apa ya? Pesiarahan. Rumah kita bukan di sini, rumah kita di sana. Itu persiapan kita menuju ke sana. Di bumi ini cuman pesiarahan. Dengan kata lain sementara, nggak ada orang hidup 1000 tahun. Nggak ada. Firman Tuhan bilang umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi dari 70 tahun ya tinggal ngitung bonus. Orang kalau ulang tahun, wah panjang umur, siapa bilang? Ketika orang ulang tahun umurmu tambah panjang apa tambah pendek? Nah dulu orang bilang, wah panjang umur. Enggak loh, ketika ulang tahun umurmu itu sebetulnya tambah pendek. Kalau Tuhan sudah menetapkan 70 umurmu atau 80, sekarang umur berapa? 50, 40. Semakin dekat apa semakin jauh sama 80? Semakin dekat loh. Semakin dekat. Tangkap ya. Jadi siapkan hatimu, siapkan rumahmu. Ini loh yang di dalam, yang dicat-cat itu. Dicat, ganti korden, ganti pintu, dibagusin semua. Ini. Bukan pohon cemara ya,
yang tadi pagi dicuci sama mami saya, bukan. Itu cuma dipasang seminggu, habis itu dimasukin gudang lagi, nggak penting. Ini loh, ini yang perlu dicet, ini yang perlu dicuci, ini yang perlu dibersihkan, diganti yang baru. Dan ingat, minyak itu jangan sampai kering. Ingat, minyak itu jangan sampai habis. Siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Natal. Sahabat-sahabat kuliah yang kasih Tuhan, ketika saya tahu ini, konsep Natal saya kembali lagi. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih banget. Ternyata selama bertahun-tahun saya terkunci pada konsep Natal yang keliru, bahwa Natal itu adalah pesta-pesta, makan-makan, tukeran kado, ke mall, shopping-shopping, happy-happy. Padahal ulang tahun sana, Tuhan Yesus. Tapi yang dapat kado kita. Waktu kecil senang. Begitu udah gede kita mulai mikir, kok rasanya aneh. Bapak Ibu, jika engkau dapat mencapai satu momen merasa aneh, puji Tuhan loh. Roh Kudus ingetin kita, hey, coba periksa arti Natal. Woi, periksa konsep Natal. Aku bersyukur, saya bersyukur banget bahwa Tuhan ingatkan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat menjalani masa Advent. Ini Advent, sekarang kita masuk Advent kedua. Masih ada, gereja kasih kesempatan kita loh. 4 minggu persiapan menyambut kedatangan Sang Raja di atas segala raja. Kesempatan kita loh. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal, kedatangan, kelahiran juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cilika untuk Cik Medi untuk firman-Nya. Jadi keinget yang hari ini nih. Ya Cik Medi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah membukakan kita sebenarnya Natal itu esensinya apa gitu ya. Jadi kita harus bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan sampai nanti kita kehabisan minyak di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, saya undang untuk kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menyampaikan doa-doa syafaat. Dan kita mau meminta Tuhan untuk menyendengkan telinganya untuk mendengarkan setiap seruan doa yang diminta oleh sahabat-sahabat Gloria pada malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan sahabat kami Like, kami mohon rahmat-Mu untuk keponakan dari Like, Daniel Hartanto. Kiranya di dalam kuat kuasa-Mu ia mendapatkan pekerjaan yang layak untuk internship-nya. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Bersama dengan Bro Paulus Harjono, kiranya Engkau Allah sumber segala kekuatan, kesehatan, rahmat dan kehidupan. Engkau memberikan kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halima, untuk adik Yohanes Hendra, untuk Matius Kartono, untuk Michael James, dan juga untuk Idris. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. masih bersama dengan Paulus Harjono, kiranya Engkau Allah sumber segala kasih karunia, Engkau mencurahkan rahmat, kekuatan, hikmat, kesehatan, dan rezeki yang terbaik setelah memasuki masa pensiun dari perusahaan. Kiranya Bro Paulus Harjono sungguh boleh mendapatkan kekuatan, dapat merawat serta melakukan pengobatan untuk keluarga yang sedang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mengucap syukur untuk ulang tahun dari Nicholas Harley pada hari ini tanggal 1 Desember yang ke-13 tahun. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kehidupan dari Nicholas. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bersama dengan Ibu Endang, kiranya Engkau Allah sumber segala kasih karunia, Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, kesehatan, kesembuhan untuk papanya Kelin, Papa Hendra, untuk kakinya yang sakit, biarlah oleh kuat kuasa nama Yesus, Papa Hendra boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa doa kami ya kami. Tuhan. Kami juga mohon rahmat-Mu, berdoa untuk penyertaan Tuhan untuk keluarga. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Juga untuk seorang sahabat yang sedang mempersiapkan operasi di bulan Januari nanti. Kiranya Engkau Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengurapi, memberkati, dan memulihkan kesehatan dari sahabat kami ini. Untuk wujud ini kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bersama dengan Tineke, malam hari ini kami berdoa untuk Emilia Nugreni Teresa Putri yang malam hari ini sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau Allah sumber segala kasih karunia, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan rahmat bagi keluarga yang sedang menjaga di ruang ICU. Dan kami mohon secara khusus kiranya Emilia boleh mengalami rahmat pemulihan, rahmat kesembuhan, dan dia bisa kembali normal di dalam kuat kuasa nama Yesus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah ungkapan doa-doa kami Tuhan. Biarkanlah Engkau sudi untuk mendengarkan, dan apabila seturut dengan kehendak-Mu, biarkanlah Engkau juga boleh mengabulkan setiap seruan doa-doa kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa, memohon berkat-Mu. Biarkanlah Engkau memberkati persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh sahabat-sahabat kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati mereka berlipat-lipat ganda Tuhan. Biarkanlah nama-Mu semakin dipermuliakan dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita iringi persembahan pada malam hari ini. Nomor rekening ada di atas saya, nomornya ya. Silahkan kalau mau memberikan persembahan, silahkan ditransfer dengan nomor rekening yang ada di atas. Dan kita percaya kita tidak akan ragu lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sekali lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan sekali lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus,
dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan beberapa buah pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Saudari Medi yang sudah mewartakan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menyiapkan diri kita pada masa-masa Natal ini, pada masa Advent ini, sehingga kita boleh menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Terima kasih Cimedi untuk waktu dan juga untuk pelayanannya di Gloria. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari bertepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya yang boleh menyatukan kita di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bro Alvin yang sudah mengiringi pujian pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Saudari Sri yang sudah menjadi operator di belakang layar pada malam hari ini. Dan juga untuk semua sahabat-sahabat Gloria yang sudah menjadi tim host dan co-host untuk malam hari ini yang sudah melayani, dan untuk juga tim doa yang sudah menyertai kita dari awal hingga akhir persekutuan doa. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan terakhir di dalam tahun 2022. Kita sebentar lagi sudah pindah tahun di tahun 2023, dan Gloria pada bulan Desember ini mengambil tema Joy to the World yang diawali pada hari ini, The Lord is Come, dan minggu depan kita masih ada 2 kali pertemuan, dan minggu depan adalah pertemuan kedua di bulan Desember ini dengan tema The Savior Reigns yang akan dibawakan untuk pewartaan firman Tuhan oleh Ibu Yvonne Taroreh. PD akan dilakukan secara online, tetap akan dilakukan secara online pada jam yang sama, dan room Zoom akan dibuka dengan pada jam 18.30, dan boleh diinformasikan untuk teman-teman yang sahabat-sahabat hari ini yang tidak bisa hadir untuk bisa join pada minggu depan. Seperti yang tadi sudah didoakan, mungkin ada yang, gimana sih caranya kalau mau menyampaikan doa intensi dan sebagainya. Nah, silahkan masukkan doa intensi sahabat-sahabat Gloria ke Saudari Like yang nomornya sudah ada di layar sebelum hari Kamis jam 6 sore. Sehingga nanti biar bisa didoakan oleh sahabat-sahabat Gloria, oleh tim doa dari Gloria. Kalau sudah melewati dari jam 6 sore akan didoakan pada minggu berikutnya. Dan juga kami mengingatkan kembali bahwa Gloria mempunyai sosial media, Instagram dan YouTube. Mohon di follow dan nanti akan di follow back oleh Glomin. Kami ingatkan kembali untuk sahabat-sahabat Gloria yang nanti akan didoakan secara pribadi untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom, nanti akan dipindahkan ke breakout room dan akan dilayani doa secara pribadi oleh tim doa dari Gloria. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan di PDKK Gloria untuk online secara Zoom minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, sahabat Gloria, kita mau tutup persekutuan pada malam hari ini. Kita mau berdoa kembali di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kasih dan kebaikan-Mu pada malam hari ini.
Dan terlebih lagi Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengingatkan kembali Tuhan untuk kami untuk mempersiapkan Natal di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Saudari Medi yang sudah mewartakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, biarkanlah Kau sertai karya pelayanannya, kehidupannya, dan juga keluarganya. Kau tambahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam hidupnya, di setiap karya pelayanannya juga Tuhan. Dan biarkanlah Kau membuat dia lebih heran dan lebih heran lagi akan karya-Mu di dalam kehidupannya. Ya Bapa, pada bulan Desember ini kami menantikan kedatangan-Mu, kelahiran-Mu di dunia ini. Engkau lahir di dunia untuk menebus dosa umat manusia. Kami mau siapkan diri kami mau siapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu pada malam Natal nanti Tuhan. Sehingga malam Natal nanti boleh menjadi kesiapan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melalui setiap langkah kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam hari ini Kau telah jadikan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tutup persekutuan pada malam hari ini dengan kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita katakan sekali lagi bahwa Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kita semua, dan Dia juga bangkit untuk kita, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, sahabat-sahabat Gloria. Selamat malam. Terima kasih atas kebersamaannya dalam PD malam hari ini. PD malam hari ini boleh berakhir, namun kebersamaan kita tidak berakhir. Mari kita berfellowship pria. Kita buka mic kita,
kita berfellowship, dan saya kembali mengingatkan, untuk yang mau didoakan secara pribadi, mohon stay di Zoom ini, nanti akan segera dipindahkan ke breakout room. Silakan dibuka mic-nya.